Anda mungkin berpikir bahwa buah-buahan selalu menjadi pilihan yang sehat. Tetapi bagaimana jika beberapa buah yang Anda makan setiap hari justru merugikan kesehatan Anda? Bayangkan ini, Anda sedang menikmati semangkuk nanas atau semangka yang menyegarkan, berpikir bahwa Anda memberikan tubuh Anda nutrisi yang dibutuhkan. Tetapi, bagaimana jika buah-buahan yang tampak tidak berbahaya ini diam-diam merusak kesehatan saraf Anda, membuat kaki Anda terasa mati rasa, kesemutan, atau dingin? Ini bukan hanya bagian dari proses penuaan. Ini adalah akibat dari gula dan senyawa tersembunyi yang memicu kerusakan saraf dan lonjakan gula darah. Dalam video hari ini, kami akan mengungkapkan kebenaran mengejutkan di balik 6 buah populer yang bisa membuat kaki Anda terasa lebih buruk. Buah-buahan ini, yang sering ditemukan di dapur di seluruh Indonesia, mungkin menyebabkan lebih banyak kerugian daripada yang Anda sadari. Jika Anda sedang menghadapi sensitivitas saraf, neuropati perifer, atau masalah peredaran darah, informasi ini perlu Anda dengar. Mari kita selami mengapa buah-buahan tertentu bisa membuat kaki Anda menderita, dan apa yang dapat Anda lakukan untuk melindungi kesehatan Anda ke depan. Jika Anda belum berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video lainnya. Neuropati perifer adalah kondisi yang mempengaruhi lebih dari 25 juta orang lanjut usia di Indonesia. Ini melibatkan disfungsi saraf di ekstremitas tubuh, terutama di kaki, yang menyebabkan berbagai gejala yang mengganggu. Orang yang mengidap kondisi ini bisa mengalami mati rasa, kesemutan, sensasi terbakar, atau perasaan aneh seperti berjalan di atas kapas. Kondisi ini bisa sangat mengganggu bagi lansia yang memiliki diabetes atau peredaran darah yang buruk, karena faktor-faktor ini dapat memperburuk kondisi dan menyebabkan masalah yang lebih serius seperti jatuh, infeksi, atau bahkan bisul pada kaki. Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana buah-buahan berperan dalam hal ini. Meskipun buah-buahan secara alami kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang penting untuk kesehatan secara keseluruhan, beberapa jenis dapat memperburuk neuropati perifer. Hal ini terjadi karena beberapa buah mengandung gula yang cukup tinggi, yang dapat menyebabkan peradangan, faktor utama yang memperburuk masalah saraf. Selain itu, banyak buah mengandung asam atau senyawa yang dapat lebih mengiritasi saraf, memperburuk kondisi, terutama bagi orang dewasa yang sudah rentan terhadap kerusakan saraf akibat usia atau kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya. Bagi lansia yang sudah menghadapi tantangan neuropati perifer, mengonsumsi jenis buah yang salah dapat berdampak negatif pada kesehatan mereka. Buah-buahan ini dapat memicu peningkatan iritasi saraf, memperburuk gejala, dan bahkan memperlambat proses penyembuhan jika kerusakan saraf sudah terjadi. Sangat penting untuk memperhatikan apa yang masuk ke dalam diet Anda agar mendukung kesehatan saraf Anda, bukan menyebabkan komplikasi lebih lanjut. Lalu, apa yang bisa Anda lakukan tentang ini? Nah, ada buah-buahan tertentu yang sebaiknya dihindari atau dikonsumsi dalam jumlah moderat untuk mencegah memperburuk gejala neuropati perifer. Pada bagian berikutnya, kami akan membimbing Anda melalui 6 buah yang perlu Anda hindari atau batasi drastis mulai hari ini untuk melindungi saraf Anda dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. 1. Nanas. Bom gula tersembunyi nanas sering dikaitkan dengan ledakan manis tropis, mengingatkan kita pada hari-hari cerah dan hidangan penyegar. Banyak lansia menikmati nanas sebagai bagian dari salad musim panas atau sebagai camilan sehat yang sederhana. Warna cerah buah ini dan reputasinya yang kaya nutrisi memberi kesan bahwa itu adalah pilihan yang menyehatkan. Namun, di balik penampilannya yang cerah terdapat bahaya tersembunyi, terutama bagi orang dewasa yang berjuang dengan masalah peredaran darah, diabetes, atau sensitivitas saraf, terutama di kaki. Yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa nanas mengandung gula alami yang cukup tinggi, terutama fruktosa, yang dapat berdampak signifikan pada kadar gula darah. Meskipun gula dalam nanas adalah alami, mereka tetap menjadi ancaman jika dikonsumsi dalam jumlah besar. 1 cangkir nanas mengandung lebih dari 16 gram gula, dan gula tersebut masuk ke aliran darah dengan cepat. Bagi lansia, yang tubuhnya mungkin tidak memproses gula seefisien dulu, lonjakan gula darah yang cepat ini bisa merusak. Ketika gula darah naik terlalu cepat dan tajam, ini berkontribusi pada fenomena yang dikenal dengan stres glikemik, sebuah siklus berbahaya di mana gula darah melonjak dan kemudian turun, meninggalkan tubuh dalam keadaan tidak seimbang. Fluktuasi ini bisa sangat merusak saraf. Ketika kadar gula darah naik dan turun, saraf kekurangan nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan untuk tetap sehat. Seiring waktu, gangguan ini bisa menyebabkan sensasi tidak nyaman seperti kesemutan, mati rasa,
atau perasaan aneh seperti berjalan di atas kapas. Anda mungkin merasa bahwa kaki Anda terasa seperti setengah tertidur, meskipun sudah duduk diam selama berjam-jam. Sensasi ini bukan hanya mengganggu, ini adalah peringatan. Itu memberi sinyal bahwa saraf Anda mulai tidak berfungsi dengan baik atau bahkan mulai rusak karena peredaran darah yang buruk dan gula berlebih dalam aliran darah Anda. Jika nanas sering dikonsumsi atau dalam jumlah besar, ini dapat diam-diam mempercepat kerusakan saraf. Selain kandungan gula, nanas mengandung bromelain, senyawa yang dapat mengiritasi saluran pencernaan atau memicu respons histamin pada individu tertentu. Ketika dikombinasikan dengan gula, nanas dapat memperburuk peradangan kronis yang dapat menyebar ke persendian, peredaran darah, dan saraf perifer Anda. Buah yang dulu dianggap sebagai camilan sehat ini, pada kenyataannya, secara perlahan merusak fondasi mobilitas dan kenyamanan Anda. 2. Semangka, menyegarkan tetapi berbahaya. Pada hari musim panas yang hangat, tidak ada yang lebih memuaskan daripada menggigit sepotong semangka yang dingin dan berair. Rasanya yang menyegarkan langsung mengingatkan pada piknik masa kecil, pertemuan keluarga, dan sore-sore yang dihabiskan di bawah sinar matahari. Semangka terasa tak bersalah, bahkan seolah-olah menyembuhkan. Lagi pula, semangka sebagian besar adalah air, bukan? Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu sederhana, begitu alami, bisa berbahaya? Namun bagi para lansia, khususnya mereka yang merasakan kebas atau kesemutan di kaki, kenyataan tentang semangka lebih mengkhawatirkan daripada yang terlihat. Meskipun dikenal karena kandungan kalorinya yang rendah dan sifatnya yang menghidrasi, semangka memiliki indeks glikemik yang sangat tinggi. Ini berarti semangka menyebabkan lonjakan cepat dalam kadar gula darah. Pada awalnya, Anda mungkin tidak merasakan efeknya, tetapi seiring berjalannya waktu, lonjakan gula darah yang cepat ini dapat berdampak serius pada kesehatan Anda. Fluktuasi gula darah yang berulang ini secara perlahan melemahkan pembuluh darah kecil yang menyuplai darah ke saraf Anda, terutama di ujung-ujung tubuh Anda, seperti kaki. Ketika gula darah melonjak, tubuh bekerja keras untuk menurunkannya kembali, tetapi saraf, terutama yang paling jauh dari jantung, adalah yang pertama kali menderita. Saraf ini menjadi meradang, kekurangan oksigen, dan rusak. Dan begitu kerusakan saraf dimulai, seringkali itu tidak dapat diperbaiki. Akibatnya bisa sangat menyakitkan dan melemahkan, menyebabkan rasa kesemutan atau kebas yang semakin parah di kaki Anda, bahkan hingga kehilangan rasa. Selain itu, semangka dapat memberikan rasa hidrasi yang salah. Meskipun benar bahwa semangka mengandung persentase air yang tinggi, semangka kekurangan elektrolit dan serat yang dibutuhkan tubuh Anda untuk memproses gula dengan aman. Anda mungkin merasa sementara segar, tetapi di dalam, saraf Anda berjuang untuk mengikuti lonjakan glukosa yang mengalir melalui aliran darah Anda. Bagi orang dewasa yang lebih tua, terutama mereka yang menderita diabetes atau pradiabetes, semangka bisa bertindak sebagai penghancur diam-diam. Semangka terlihat manis dan tak bersalah di permukaan, tetapi dalam jangka panjang, ia dapat diam-diam merusak kesehatan saraf Anda, memperburuk masalah yang mungkin sudah Anda hadapi. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini bermanfaat, silakan beri komentar 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. 3. Anggur, penghancur diam-diam. Kecil, manis, dan mudah dijadikan camilan. Anggur sering dianggap sebagai salah satu buah yang paling tak bersalah. Anda mungkin meletakkan mangkuk anggur di meja dapur, mengambil segenggam sambil membaca koran atau menonton televisi. Anggur tampaknya merupakan pilihan yang lebih sehat dibandingkan dengan keripik atau kue, camilan tanpa rasa bersalah. Namun, bagi orang dewasa yang lebih tua, terutama mereka yang mengalami kebas, kesemutan, atau rasa terbakar di kaki, anggur bisa menjadi salah satu buah yang paling menyesatkan. Bahaya anggur bukan hanya terletak pada kandungan gula mereka. Satu cangkir anggur bisa mengandung hingga 23 gram gula. Meskipun itu mungkin tidak terdengar banyak, masalah sebenarnya terletak pada jenis gula yang terkandung di dalamnya, fruktosa. Fruktosa di metabolisme berbeda dari gula lainnya, dan bisa membuat hati kewalahan, menyebabkan lonjakan gula darah yang mungkin tampak tidak berbahaya pada awalnya, tetapi secara diam-diam berkontribusi pada ketidakseimbangan metabolik. Bagi para lansia, terutama mereka yang kepekaan insulinnya menurun seiring bertambahnya usia, fluktuasi gula ini dapat menyebabkan masalah jangka panjang, terutama di ujung-ujung tubuh. Anggur diserap ke dalam aliran darah dengan cepat karena mengandung sangat sedikit serat.
Ini berarti bahwa setiap segenggam anggur memberikan lonjakan gula yang cepat ke dalam sistem Anda. Seiring waktu, penyerapan cepat ini menyebabkan peradangan pada pembuluh darah dan ujung saraf, terutama di kaki dan kaki bawah. Peradangan ini perlahan-lahan memutus aliran darah halus yang menjaga saraf Anda tetap sehat dan terjaga. Apa yang mungkin dimulai sebagai kesemutan halus di kaki Anda dapat dengan cepat berkembang menjadi rasa terbakar yang dalam. Lebih buruk lagi, itu bisa menyebabkan kebas yang begitu parah hingga Anda tidak lagi merasakan tanah di bawah kaki Anda. Untuk memperburuk keadaan, anggur ternyata sangat adiktif. Ukurannya yang kecil dan rasa manisnya membuatnya mudah dimakan tanpa berpikir. Tidak seperti makanan penutup berat yang mungkin Anda batasi dengan sadar, anggur mudah untuk dimakan berlebihan. Anda mungkin tidak sadar ketika Anda telah makan terlalu banyak, tetapi saraf Anda pasti menyadarinya. Setiap gram gula tambahan, setiap penurunan sirkulasi, dan setiap momen stres oksidatif, saraf Anda perlahan kehilangan kekuatannya. Apa yang dimulai sebagai camilan yang tidak berbahaya bisa berakhir menjadi kontributor diam-diam bagi kerusakan saraf, membuat kaki Anda semakin terasa terputus dari tubuh Anda. 4 pisang. Terlalu banyak hal baik. Ada kenyamanan yang tenang saat mengupas pisang. Teksturnya yang lembut, akrab, dan mudah dicerna membuatnya menjadi camilan favorit banyak orang dewasa yang lebih tua, sering dimasukkan dalam rutinitas pagi mereka. Pisang telah lama dipuji karena kandungan kalium dan kemampuannya untuk membantu mengatasi kram otot. Meskipun manfaat ini memiliki kebenaran, gambaran lengkapnya tidak sesederhana itu. Faktanya, bagi senior yang mengalami mati rasa atau rasa kesemutan di kaki, pisang mungkin lebih banyak merugikan daripada memberikan manfaat. Pisang, terutama saat sudah matang sempurna, mengandung gula alami yang sangat tinggi. Sebuah pisang berukuran sedang bisa mengandung hingga 17 gram gula, sebagian besar berupa glukosa dan fruktosa, dua jenis gula yang bertanggung jawab atas lonjakan gula darah. Bagi orang dewasa yang lebih tua, terutama yang memiliki sensitivitas insulin menurun, pradiabetes, atau diabetes tipe 2, kondisi yang sangat umum pada usia lanjut, kenaikan gula darah yang tiba-tiba ini bisa sangat berbahaya. Seiring waktu, lonjakan gula yang sering ini dapat menyebabkan peradangan dan pembengkakan di sekitar saraf perifer, terutama di kaki dan betis. Peradangan pada jaringan saraf mengganggu sinyal listrik yang bertanggung jawab atas sensasi perasaan dan gerakan. Rasa kesemutan yang Anda rasakan di jari kaki, atau sensasi dingin yang Anda alami bahkan ketika ruangan terasa hangat, ini adalah tanda bahwa saraf Anda kekurangan nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan untuk tetap sehat. Pisang juga mengandung senyawa alami yang disebut tiramina, yang dapat mempengaruhi penyempitan pembuluh darah dan tekanan darah. Meskipun tiramina umumnya tidak berbahaya dalam jumlah moderat, mengonsumsi terlalu banyak pisang, terutama jika digabungkan dengan obat-obatan tertentu, dapat mengganggu aliran darah, semakin memperburuk sirkulasi ke kaki. Banyak dari kita makan pisang dengan berpikir bahwa mereka mendukung kesehatan jantung dan otot kita, tetapi kita jarang mempertimbangkan dampaknya pada saraf kita yang paling rentan. Meskipun mereka menawarkan beberapa manfaat nutrisi, efek tersembunyi pada kesehatan saraf bisa cukup signifikan, terutama bagi senior yang sudah menghadapi masalah saraf. Ternyata, pisang mungkin tidak seaman yang kita kira. 5 buah kering. Masalah yang terkonsentrasi. Buah kering, seperti kismis, kurma, aprikot kering, atau ara, sering dianggap sebagai bahan pokok yang sehat di dapur. Anda mungkin menambahkannya ke sereal atau memakannya sebagai camilan, berpikir bahwa Anda memilih alternatif alami untuk permen olahan, menambah serat dan rasa manis pada diet Anda. Selama beberapa dekade, mereka dipasarkan sebagai camilan bergizi, bahkan lebih baik daripada makanan penutup manis. Namun yang banyak orang, terutama orang dewasa yang lebih tua, tidak sadari adalah bahwa buah kering adalah salah satu sumber gula yang paling terkonsentrasi yang dapat Anda konsumsi. Saat buah dikeringkan, mereka kehilangan air tetapi mempertahankan gula-gulanya, yang berarti apa yang dulunya buah segar dan utuh sekarang menjadi gigitan padat gula. Misalnya, hanya segenggam kecil kismis bisa mengandung gula sebanyak sebatang coklat biasa. Perbedaannya adalah bahwa Anda tidak merasakan rasa bersalah yang sama, jadi mudah untuk meremehkan seberapa banyak gula yang Anda konsumsi. Gula terkonsentrasi ini dengan cepat masuk ke dalam aliran darah Anda, menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat yang dapat melampaui respons insulin tubuh Anda. Bagi orang dewasa yang lebih tua, yang tubuhnya mungkin tidak lagi memproses gula dengan efisien, lonjakan gula darah ini bisa memiliki konsekuensi yang lebih signifikan.
Hasilnya adalah kadar gula darah yang meningkat dan bertahan lebih lama, memicu peradangan pada saraf Anda. Seiring waktu, kelebihan gula yang terus-menerus ini merusak pembuluh darah yang memberi nutrisi pada saraf perifer Anda, terutama di kaki dan betis. Apa yang mungkin dimulai sebagai sensasi terbakar ringan atau sedikit mati rasa di ujung-ujung tubuh Anda bisa diperburuk oleh buah kering, mendorong saraf Anda menuju kerusakan yang lebih serius. Efek ini bisa membuat Anda lebih rentan terhadap komplikasi seperti neuropati diabetik atau nyeri saraf kronis, menjadikan buah kering camilan yang lebih berbahaya daripada yang Anda kira. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini berguna, harap beri komentar 2 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. 6. Jeruk tidak selalu sehat untuk jantung. Selama bertahun-tahun, jeruk telah menjadi simbol vitalitas dan kesehatan yang baik. Dari sarapan masa kecil hingga makan siang di pusat senior, jeruk telah lama dipercaya karena kandungan vitamin C-nya dan reputasinya yang meningkatkan imunitas. Banyak dari kita yang ingat disarankan untuk minum jus jeruk atau makan jeruk utuh saat musim flu agar tetap kuat dan sehat. Meskipun ada kebenaran dalam nasihat ini dalam beberapa konteks, bagi orang lanjut usia, terutama yang menghadapi masalah saraf, diabetes, atau tantangan sirkulasi, jeruk bisa menimbulkan lebih banyak risiko daripada manfaat. Jeruk, meskipun bergizi, mengandung jumlah gula yang cukup banyak. Satu jeruk ukuran sedang dapat mengandung sekitar 12 gram gula, dan jika dikonsumsi secara teratur, terutama dalam bentuk jus, dapat menyebabkan lonjakan cepat pada kadar gula darah. Saat jeruk diperas menjadi jus, serat yang secara alami memperlambat penyerapan gula hilang, meninggalkan cairan manis yang lebih mirip dengan minuman ringan daripada buah. Lonjakan gula ini bisa sangat mengkhawatirkan bagi orang dewasa yang lebih tua, yang fungsi metabolisme mereka cenderung melambat seiring bertambahnya usia, dan yang mungkin mengalami penurunan sensitivitas insulin. Bagi mereka yang memiliki metabolisme lebih lambat atau resistensi insulin, mengonsumsi terlalu banyak jeruk, terutama dalam bentuk jus, dapat menyebabkan kadar gula darah yang lebih tinggi, yang berbahaya dalam jangka panjang. Kadar gula yang tinggi ini dapat merusak pembuluh darah halus yang menyuplai oksigen dan nutrisi ke saraf perifer, terutama yang ada di kaki dan tungkai. Kombinasi kandungan gula yang tinggi dan keasaman pada jeruk bisa sangat bermasalah. Meskipun individu yang lebih muda dan lebih sehat mungkin tidak merasakan efek keasamannya, bagi orang dewasa yang lebih tua, ini bisa mengiritasi saraf yang sudah meradang atau sensitif. Bagi mereka yang hidup dengan neuropati atau nyeri saraf, iritasi ini dapat memperburuk ketidaknyamanan, meningkatkan hipersensitivitas saraf, dan bahkan mengganggu tidur. Apa yang dulunya dianggap camilan sehat, sayangnya, bisa memperburuk masalah yang sedang dihadapi oleh lansia. Saya berharap video ini telah membantu menjelaskan bahaya tersembunyi dari beberapa makanan yang mungkin terlihat tidak berbahaya pada pandangan pertama. Kita telah belajar bagaimana buah kering dan bahkan jeruk, yang sering dianggap sehat, dapat berkontribusi pada peningkatan kadar gula dan kerusakan saraf, terutama bagi orang dewasa yang lebih tua. Sekarang setelah Anda lebih tahu, kami mendorong Anda untuk mempertimbangkan kembali pilihan makanan Anda dan fokus pada makanan yang benar-benar mendukung kesehatan dan kesejahteraan Anda. Apa yang telah Anda pelajari dari video ini? Adakah sesuatu yang menonjol bagi Anda? Atau mungkin perubahan yang akan Anda lakukan dalam diet Anda ke depan? Saya ingin mendengar pendapat Anda. Silakan tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang telah Anda pelajari yang akan Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan dengan orang lain yang mungkin mendapat manfaat dari informasi ini, dan subscribe ke saluran kami untuk tips lebih bermanfaat. Terima kasih telah menonton, dan jaga kesehatan Anda.